Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bahas untuk video kali ini yaitu mereview cara pemasangan sebuah regulator tambahan atau disebut gacun. Ini lemparan dari sesama teman. Sudah menyerah, Bang, ini sudah saya gacun, TV-nya kok B plusnya tidak keluar tegangannya ya, tidak maksimal, hanya 7 sampai 80%, 80 volt maksud saya. Jadi saya menggunakan gacun untuk ukuran 29 inci supaya lebih tahan lama, untuk daya ampernya pun lebih gede. Jadi setelah saya teliti, di sini sudah banyak part yang sudah diganti, jadi belum membuahkan hasil karena konslet 5 ekor cicak katanya menempel di bagian regulator ya, dipanggang di regulator. Nah, jadi sudah banyak peran penggantinya. Di sini saya tunjukkan, saya tes menggunakan bohlam lampu 100 watt pun masih mengeluarkan cahaya yang terang, berarti masih ada konslet. Jadi saya akali dengan memasang gacun ya. Screennya putus ya, kemudian di sini putus juga untuk fatnya, kemudian ada resistor juga sudah gosong, dan banyak lagi yang sudah menjadi korban ya, termasuk milarnya juga pecah, dan PTC juga tidak luput dari pencopotan dan diganti ya. Dioda juga, jadi masih juga konslet. Jadi daripada kita rugi banyak part, nah tidak ada salahnya kita lakukan penggantian dengan menggunakan gacun untuk jurus terakhirnya. Jadi sebisa mungkin memang lebih bagus yang asli, tapi kalau sudah kebingungan, sudah stres ya, ini langkah terakhir ya untuk cara mengakalinya. Di sini yang perlu kita amati betul-betul yaitu pemasangan gacun 3 kabel. Nah, di sini saya tunjukkan letak pemasangannya. Untuk komponen yang dilepas yaitu fatnya ya, fatnya dilepas terlebih dahulu dan kita pasang kabel warna merah di kaki tengah ya, yang berhubungan dengan trafo langsung. Kemudian untuk kabel hitam pasangkan di ground Elco 400 volt di bagian Elco minnya. Jangan sampai salah rekan-rekan masang di bagian plusnya ya, nanti tidak maksimal atau bisa-bisa meledak dari gacun tersebut. Kemudian untuk kabel yang warna biru, kabel ketiga, silakan rekan-rekan pasang di kaki optocoupler, IC optocoupler, kaki nomor 4. Nah, di sini letaknya. Silakan sebelum pemasangan kabel warna biru ini ya, ini yang menjadi kuncinya, yaitu silakan putus jalurnya atau dengan mencabut R. Nah, untuk kali ini saya memutus jalur, nah menggunakan karter kita putus jalurnya supaya tidak terhubung ke rangkaian regulatornya. Di sini kita urut, nah ini terhubung ke R520 dan R521. Nah, kita putus di sebelum R saja supaya lebih mudah. Nah, pastikan jalurnya terputus ya, jangan sampai masih terhubung. Dan kemudian di sini untuk kaki optocoupler nomor 3 juga kita putus jalurnya
jangan sampai masih menyambung ke rangkaian regulatornya ya, kita putus juga. Dan supaya lebih yakin kita gunakan AVO untuk mengecek apakah betul-betul sudah terputus atau masih menyambung. Nah, kita pastikan terlebih dahulu ya, jika sudah yakin berarti sudah aman untuk pemutusan jalur tersebut. Ya, jadi intinya ketiga kabel ini harus kita pasang ya, karena sebagian besar kesalahan pemasangan gacun hanya dua kabel yang dipasang, yaitu kabel merah dan kabel hitam. Sebelum pengetesan akan saya pasang kabel tambahan yang akan saya gunakan untuk pengukuran B+ supaya tidak capek memegangi drop merahnya nantinya. Nah, kita solder di Elco plus B+ nya 115 volt ya. Jadi untuk ukuran TV ini ya, karena Polytron 21 inci, ukuran B+ nya normalnya yaitu 110 sampai 115 volt DC. Nah, di sini kita tinggal konekkan saja ke probe warna merah, jadi tidak capek-capek untuk memeganginya nantinya. Dan kabel satu lagi ke ground CRT tabung. Baik rekan-rekan, silahkan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya. Sebelum menyimak, tekan-tekan subscribe-nya. Nah, oke, sebelum pengetesan kita atur skala di 1000 volt DC atau di 200 volt juga boleh. Jika nanti keluaran tegangan B+ nya kurang, kita tinggal menambahi dengan memutar trim potnya dengan cara memutar ke searah jarum jam ya. Ini hati-hati jangan sampai terpegang. Nah, saya tunjukkan, jika nanti masih kurang, kita tinggal putar saja ini trim potnya yang berwarna kuning menggunakan obeng ya. Nah, searah jarum jam kalau masih rendah. Kalau ketinggian, kebalikannya yaitu ke arah kiri. Ya, tinggal kita putar saja. Baik, saatnya pengetesan. Mudah-mudahan bisa langsung start. Aduh, lupa belum dihidupkan tombol powernya. Nah, ini dia. Kita ulangi lagi. Ya, sambil perhatikan skala di AVO-nya. Nah, di sini sudah keluar tegangan sebesar 112 113. Ini cukup normal, sudah mampu untuk mengangkat kerja dari playback ya. Nampaknya sudah TV sudah start ya. Nah, jika masih kurang tinggal diputar saja trim potnya. Oke, tegangan normal. Kita intip penampakan layarnya, sudah mengeluarkan logo si Polytronnya ya. Akan kita coba masukkan input, bagaimana tampak dari gambarnya, apakah masih goyang ataukah masih kurang fokus. Nah, kita bisa atur-atur lagi. Oke, masih normal tegangannya ya. Dan tampilan sudah normal, jadi sudah bisa ya, sudah normal 111 112
12 ya. Baik, kita pastikan lagi untuk daya startnya. Kita ulang-ulang apakah betul normal. Ya, sudah normal. Jadi kasus sudah selesai. Jadi di sini untuk sesama teknisi, khususnya yang pemula, jadi jangan ragu jikalau suatu saat kita mengalami suatu kondisi yang terdesak ya, sudah pusing sana sini, sudah mengganti partnya, sudah capek, belum menggunakan mesin ya. Ini salah satu caranya ya. Ini setelah saya amati, teman saya ini salah memasang gacunya ya. Yang dipasang hanya 2 kabel, sedangkan kabel warna biru tidak dipasang. Dan untuk kaki optocoupler yang nomor 3 ini disambung ke bagian ground dari elko primernya. Jadi tegangannya hanya keluar 70 sampai 80 ya. Jadi sampai kebingungan. Setelah saya amati lagi cara kerjanya dan saya buka jumperan, nah nongol langsung ya. Dan sebagian juga teknisi mencabut satu komponen lagi, yaitu di transistor T505 di sini tempatnya ya. Untuk video kali ini saya tidak melepas karena ini sudah stabil. Nah, itu saja, mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan ya. Silahkan di-share jika bermanfaat. Terima kasih.